untuk membungkam orang-orang yang dianggap berseberangan. Pak, Rocky Gerung berani bilang otak Pak KDM dangkal. Nah, kalau kata si Indro Warkop mah itu kalau di zamannya Pak Harto 2 hari bakal hilang tuh Pak Rocky Gerung. Menurut Bapak bagusnya emang dihilangin aja tuh Pak orang macam si Rocky. Dulu itu zaman pemerintah yang tidak mau dikritik. Jadi ketika ada orang yang mengkritik, apalagi mengkritiknya seperti Rocky Gerung, pasti sebentar hilang, nggak akan lama. Umurnya nggak akan lama. Buktinya apa aja Pak? Dulu kan ada zaman Petrus tuh, banyak orang-orang diculik, orang-orang tiba-tiba hilang. Yang berseberangan dengan pemerintah itu pasti hilang. Kita untuk pengetahuan Gen Z, Petrus itu apa tuh Pak? Pembunuhan misterius. Jadi tiba-tiba ada orang-orang yang berseberangan, besoknya udah hilang, udah nggak ada lagi suaranya. Atau ada orang preman-preman pakai tato-tato gitu, makanya ada zaman setrika-setrika gitu, itu kan itu meresahkan masyarakat. Banyak yang hilang, tiba-tiba nggak ada saja. Itu teh dari pemerintah yang bentuknya apa gimana? Mungkin dari pemerintah. Itu kan tidak diketahui ya. Mungkin dari pemerintah, mungkin ya, karena pemerintahannya pada saat itu memang tidak mau menerima kritik, tidak terbuka. Nah, Pada saat Pak Harto tuh. ya pada saat Orde Baru ya. Nah kalau sekarang sudah berbeda zamannya. Sekarang itu zaman keterbukaan. Nah menurut Bapak malah kebablasan nggak sih Pak dengan terlalu dibebaskannya ini keterbukaan? Nah kalau sekarang kan zaman reformasi, zaman keterbukaan. Jadi orang bebas berpendapat, orang bebas menyampaikan pendapatnya, berserikat dan berkumpul. Itu kan dijamin dalam undang-undang sebetulnya. Ya. Oh ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Nah, orang seperti Rocky Gerung ini kan itu selalu berseberangan dengan pemerintah, seolah-olah seperti itu. Sebetulnya itu dibutuhkan. Kalau pemerintah itu tidak ada yang mengkritik, jadi dia seolah-olah kebijakannya selalu benar. Tapi kalau ada orang yang mengkritik, ya itu untuk cerminan. Oh, kebijakan saya mungkin salah ya. Itu makanya orang-orang seperti Rocky Gerung ini dibutuhkan juga sebetulnya supaya pemerintah itu tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena dalam menjalankan pemerintahannya atau dalam membuat kebijakan-kebijakan terutama yang bersinggungan dengan khalayak ramai, yang bersinggungan dengan orang banyak. Itu gitu. Tapi menurut Bapak orang macam Rocky Gerung tuh ya dosen lah gitu ya. Ya. Kata-katanya Supernova itu bagus nih. Maksudnya layak nggak sih diterima publik? Nanti kan bisa dicontoh sama anak-anak muda. Kan tujuan otak dangkal kan, terus apalagi dungu itu kan tujuan Pak Rocky Gerung itu sebetulnya untuk memberi pelajaran bagaimana seharusnya kita ini berpikir. Memang kalau lihat sepak terjangnya Pak Rocky Gerung, bahasa-bahasa Pak Rocky Gerung itu bisa diterima di lingkungan orang-orang yang mengenyam pendidikan agak tinggi. Kalau ke masyarakat biasa yang hanya berpendidikan SMA, dalam tanda petik, bukan mengecilkan mereka, tapi bahasa-bahasa Rocky Gerung ini sulit untuk dicerna, sulit untuk diterima. Memang kita tidak terbiasa saja dengan bahasa-bahasa yang dikeluarkan. Kan itu bahasa-bahasa filosofis. Makanya dia kalau di wawancara atau dia di pengadilan itu, dia mengeluarkan bahasa-bahasa filosofis yang orang-orang tidak mengerti. Orang-orang bilang, oh maksudnya itu, oh maksudnya itu. Itu gitu. Jadi karena kita tidak terbiasa dengan bahasa itu, seolah-olah jadi bahasa-bahasa yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita bicarakan, itu sebetulnya sesuatu yang biasa saja secara filosofis. Kalau menurut Bapak untuk dampaknya ke masyarakat berdampak besar nggak sih? Maksudnya karakter Rocky ini? Dampaknya ke masyarakat yang dirasakan banyak masyarakat yang berani. Oh jadi termotivasi. Jadi termotivasi dengan keberaniannya Rocky Gerung. Jadi dia berani mengutarakan pendapat. Dia berani. Jadi banyak orang yang sudah berani mengkritisi pemerintah dengan tidak malu-malu lagi. Kan kalau Rocky Gerung tuh agak kasar ya.
mengkerjanya kasar kadang-kadang gitu ya, main jebret gitu. Nah mungkin ini harus lebih soft karena tidak semua orang menyukai bahasa-bahasa yang kasar itu. Kan walau bagaimanapun kita ada di budaya timur. Nah budaya timur itu kan tidak terbiasa dengan hal-hal yang kasar, hal-hal yang vulgar gitu ya, tidak terbiasa dengan itu. Beda lagi kalau di barat kan. Beda lagi kalau di barat itu kan dia tidak ada tidak seperti ada unggah-ungguhnya dia. Kalau dia tidak setuju dia bilang tidak setuju. Kalau dia bilang seseorang itu goblok dia bilang goblok. Itu begitu. Fuck ya. Iya. Tapi itu sudah tidak ada ketersinggungan karena memang budayanya begitu. Tidak terbiasa. Kalau di kita budayanya tidak bisa seperti itu. Begitu ada orang ngomong yang kasar seperti itu bisa dilaporkan. Jadi menurut Bapak kurang baik diterapin di budaya Indonesia mah gitu kan? Bukan kurang baik, tapi sebaiknya harus lebih soft bahasanya. Nah kalau Petrus bagus nggak sih Pak menurut Bapak di zaman sekarang diadain lagi? Kan kalau ngelihat hukum yang ada mah penjahat kelas kakap pada lolos Pak. Jadi kan mendingan adain lagi aja Petrus macam Hercules tuh tembakin aja ngomong narkoba kan. Kan sekarang tuh eranya era keterbukaan. Sekarang itu eranya era reformasi. Jadi semua itu harus ada dasarnya. Apalagi sekarang digaungkan juga hak asasi manusia. Jadi walaupun orang seperti dalam tanda petik berbahaya di masyarakat, tidak serta-merta main hajar saja. Karena di situ ada hak asasi manusia, ada hak hidup orang. Ya. Dan itu kan tidak bisa dimasukkan di undang-undang hal-hal yang begitu. Karena kita negara hukum. Jadi harus tetap ditangkap, diproses hukum. Nah, masalahnya adalah proses hukumnya yang harus sedikit direformasi. Oh, berarti yang ditembakin penegak hukumnya aja. Jadi semua itu harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dia tidak boleh atas kepentingan dirinya. Dia harus kepentingan hukum. Kalau orang harus dihukum 25 tahun misalnya, jangan karena cuan jadi hukumannya 10 tahun, jangan begitu. Jadi harus tetap aja di koridor hukum. Ya tetap aja seandainya 25 tahun ya, dia sesuai hukuman lah gitu. Di dalam penjara bisa keluar masuk kan. Ya kan makanya semua harus komit, harus disiplin, harus menjalankan SOP yang sudah diberlakukan. Nah, pemerintah kan juga harus terus mendidik aparatnya, mendidik orang-orang yang bekerja dengan pemerintah supaya bisa lebih baik, supaya berangsur-angsur bisa lebih baik. Jadi Bapak nggak setuju ya kalau Petrus ada lagi? Jangan dilakukan Petrus itu, karena tidak terkontrol. Siapa yang akan mengontrol? Jangan-jangan dijadikan alat kekuasaan, berbahaya. Kekuasaan untuk membungkam orang-orang yang dianggap berseberangan. Jangan berbahaya. Karena nanti efeknya sangat besar sekali. Terus berarti yang harus dirubah mah hukumnya ya Pak ya? Yang harus dirubah itu hukumnya dan aparat penegak hukumnya. Yang harus lebih diberikan wawasan, diberikan trigger-trigger supaya dia mentaati SOP yang sudah ada. Kan kalau kita lihat SOP-nya mah sepertinya sudah benar. Hanya yang melakukannya itu. Makanya disebut oknum-oknum. Memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan supaya dia dapat sesuatu yang lebih dari itu. Nah, untuk memberantas oknum ini gimana Pak? Ya hukumnya dulu harus dibenerin. Hukumnya harus dibenerin. Ya, ini kan udah gini, gonta ganti 5 presiden tetap aja kayak gini Pak, nggak ada. Kan gini, hukum Indonesia itu hukum warisan kebanyakan. Warisan zaman Belanda dulu. Di Belandanya mungkin udah berubah sekarang. Di kita masih belum, masih ada hukum-hukum yang ditelurkan pada saat zaman kolonialisme dulu. Oh, berarti maksud Bapak ini masih ada campur tangan. Masih ada hukum-hukum tersisa dari sisa-sisa kolonial Belanda yang diadop di Indonesia. Kenapa nggak dirubah sih sama? Itu kesulitannya kan banyak sekali hukum itu. Balik lagi ke DPR ya Pak ya? Iya, balik lagi nanti ke pemerintah. Jadi DPR nih kerjanya apa pas selama pergantian 5 presiden?
Ya harusnya sih DPR itu mengerjakan satu produk hukum yang netral, yang menguntungkan rakyat Indonesia ya, seharusnya. Nah mungkin di DPR sudah terjadi itu, mungkin sudah terjadi itu. Hanya pelaksanaannya bagaimana? Kan ini bolak-balik kayak telur sama ayam. Iya, Ya kan, bolak-balik susah ya. Jadi harus dari orangnya. Ketika orangnya itu sudah punya mental bahwa ini untuk kepentingan rakyat, Indonesia akan maju. Belum di tengah jalan tergoda para bohir ya kan, Ya, disogok, Iya, iya. suap menyuap. Iya, susah. itulah makanya mental ya. Kita kalau mental kita masih mementingkan diri kita dan golongan, ya akan seperti ini terus. Harus ada seorang pemimpin yang berani merombak itu. Berarti kesimpulannya Bapak nggak setuju ya ada Petrus? Jangan dilakukan karena akan kebablasan dan sangat berbahaya. Oh, kalau untuk macam orang-orang Rocky Gerung mah malah bagus. Ya, orang Rocky Gerung tuh bagus. Orang-orang seperti dia tuh bagus. Dia sebagai stabilisator pemerintah. Nah, Kan dia jadi oposisi, walaupun oposisinya bukan partai ya, oposisinya pribadi. Tapi dia sebagai penyeimbang. seimbang. Iya, supaya pemerintah tidak kebablasan. Ada yang mengingatkan. Itu bagus.